Ketika Dewi mendengar penjelasan dari pacarnya Iluh, dia tuh langsung sangatlah boom gitu loh. Dari si Iluh ini terang-terangan bilang kepada Dewi kalau dia tidak setuju kalau Iluh masih bekerja di sanggar tari. Semeton kumpul ya ngerti yang dini jak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu seperti suara hujan atau mungkin suara sepeda motor, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber saya. Ya, Mbak Dewi. Mbak Dewi ini cerita dia itu menikah sangat muda karena dia itu hamil duluan. Nah, Mbak Dewi ini menikah di usia 15 tahun dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik. 5 tahun setelah putri pertama lahir ini, Mbak Dewi hamil kembali dan punya anak laki-laki. Mbak Dewi ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja dan menikah dengan lelaki yang juga biasa-biasa saja. Ketika itu suaminya Mbak Dewi ini punya sebuah perkebunan. Dan perkebunan ini lumayan luas semeton. Dari awal menikah sampai Mbak Dewi ini berusia 35 tahun, Mbak Dewi selalu setia menemani suaminya di perkebunannya sambil merawat anak-anak. Tahun pun berlalu semetonnya. Ketika Mbak Dewi ini berumur 35 tahun, kan putri pertamanya ini sudah berumur kurang lebih 19 apa 20 tahunan. Ketika itu semeton, putri pertamanya Mbak Dewi ini tamat SMP dan tidak mau melanjutkan sekolahnya. Nah, saat itu juga putra keduanya Mbak Dewi ini juga masih sekolah. Mbak Dewi ini dengan suaminya tipikal orang tua yang sangat dekat dan sangat memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Dia ini selalu berusaha menjadi teman dan juga orang tua yang baik untuk putra dan putrinya. Setelah Mbak Dewi ini berumur 35 tahun, Mbak Dewi merasa keuangannya ini mulai stabil dan Mbak Dewi juga mulai jarang ikut pergi ke kebun dengan suaminya. Nah, ketika itu semeton Mbak Dewi dengan suaminya ini memperkerjakan sekitar 7 orang untuk membantu perkebunan mereka. Putri pertamanya Mbak Dewi ini kan bisa dibilang baru saja menek bunga, bajang bunga gitu loh. Dan kejadian ini terjadi di awal tahun 2000-an. Mbak Dewi tahu semua teman anak-anaknya, begitu juga dengan putri pertama. Putri pertamanya Mbak Dewi ini tipikal anak yang sangat mandiri, dia juga orang yang sangat ceria dan terbuka kepada kedua orang tuanya. Nah, dari tamat SMP semeton, putri pertamanya ini memang tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih bekerja di sebuah sanggar tari. Di kampung sebelah adalah sanggar tari yang sangat terkenal. Di sana itu mempekerjakan banyak banget joget dan juga muda-mudi yang bekerja dengan mereka. Joget-joget ini biasanya akan pentas keluar desa. Dan waktu itu Mbak Dewi tidak terlalu tahu bagaimana joget ini ketika pentas. Yang dia tahu memang sanggar tari ini tuh benar-benar terkenal dan memang kayak menjadi primadona di desa tetangga. Hampir setiap hari sanggar tari ini akan ada job di luar desa. Nah, di tahun-tahun itu kan seperti yang kita tahu semetonnya, internet, telepon, HP belum seviral sekarang. Jadi Mbak Dewi juga tidak terlalu tahu semeton bagaimana joget ini ketika pentas di luar desa. Nah, putrinya Mbak Dewi ini ingin bekerja di sana karena dikenalkan oleh teman-temannya. Nah, sebagian besar teman-teman dari putri pertamanya ini memang bekerja di sanggar tari tersebut. Ada yang menjadi tukang bersih-bersih, ada yang menjadi tukang masak di sana. Dan kebetulan putri pertamanya Mbak Dewi ini dari kecil suka sekali menari semeton. Sebenarnya putri pertamanya Mbak Dewi ini bilang dia tuh ingin sekali bekerja di sana tapi tidak menjadi joget. Nah, kelompok tari ini biasanya juga akan menjual jasa untuk orang-orang yang menikah atau mungkin ulang tahun. Akan ada beberapa orang yang menari dan pentas di acara-acara seperti itu. Dan salah satunya putri pertamanya Mbak Dewi ini menjadi penari seperti itu semeton. Yang Mbak Dewi tahu putrinya ini bekerja di sana menjadi seorang penari yang memang tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Hampir setiap hari ketika pulang kerja, putrinya ini dengan beberapa teman-temannya akan berlatih nari di rumahnya Mbak Dewi. Dan saat Mbak Dewi melihat tarian yang mereka pelajari itu ya seperti tarian Panjem Brahma atau mungkin tarian-tarian penyambut tamu yang akan datang atau mungkin
masuk ke dalam sebuah pesta gitu loh. Jadi Mbok Dewi berpikir ya tidak apa-apa dong. Nah semenjak putri pertama bekerja di sanggar tari tersebut, putri pertamanya ini tidak pernah lagi meminta uang jajan. Hampir semua kebutuhan pribadi dari putrinya ini di cover sendiri, bahkan tidak jarang. Setiap putrinya ini gajian, putrinya akan memberikan hadiah kepada Mbok Dewi dengan suaminya. Kadang-kadang Mbok Dewi dengan suaminya ini akan dibelikan baju kapelan, atau mungkin terakhir kali sebetulnya Mbok Dewi ini dibelikan cincin dan juga gelang emas oleh putri pertamanya. Di situ Mbok Dewi dengan suaminya ini benar-benar bangga karena ternyata walaupun putri pertamanya ini bisa dibilang hidup dalam kenyamanan, apapun itu sudah disediakan oleh Mbok Dewi dan suaminya. Tapi putri pertamanya ini mau bekerja keras, bahkan bisa mengcover semua biaya pribadinya sendiri. Selama bertahun-tahun semeton putri pertamanya ini bekerja menjadi seorang penari di sanggar tari tersebut. Mbok Dewi itu merasa sangat bahagia. Putra keduanya ini mau melanjutkan pendidikan ke SMA dan putri pertamanya ini sudah punya pekerjaan yang sangat bagus. Nah ketika itu semeton, Mbok Dewi ini kan bisa dibilang ekonominya sudah mulai stabil. Dia pun mulai tinggal di rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus rumah. Nah ketika itu semeton, Mbok Dewi juga melihat kalau putri pertamanya ini sudah punya pacar, pacarnya ini juga ikut bekerja di sanggar tari tersebut. Setiap hari semeton, putri pertamanya dengan pacarnya ini akan pulang pergi bersama. Pacar dari putri pertamanya si Mbok Dewi ini satu desa dengan Mbok Dewi, dan kebetulan juga orang tua dari pacar si putri ini kenal baik dengan Mbok Dewi. Menurut Mbok Dewi semeton, pacar putri pertamanya ini kayak berasal dari keluarga yang baik-baik. Keluarganya itu tidak pernah terkena kasus apapun, dan memang mereka itu kayak ya sudah kenal dari dulu. Dan karena ini juga Mbok Dewi dengan keluarga dari pacar putrinya ini sudah sangat setuju kalau suatu saat nanti putri pertama mereka dengan pacarnya ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Sampai suatu hari sebetulnya pulang kerja, putri pertamanya si Dewi ini kita sebut saja namanya Iloh. Iloh berlari masuk ke kamar dengan menangis bahagia. Dia bilang kepada Mbok Dewi, Ibu, saya sekarang gajinya sudah naik dan saya merasa sangat bahagia. Akhirnya posisi utama sebagai penari utama di sanggar tari tempat saya bekerja sudah saya dapatkan karena inilah impian saya. Nah waktu itu Mbok Dewi melihat Iloh bercerita sambil menangis, itu tuh kayak tangisan bahagia karena dia tuh ingin sekali dari dulu menjadi penari utama di sanggar tari tersebut. Dan setelah bertahun-tahun si Iloh ini bekerja di sana, akhirnya dia bisa mendapatkan posisi tersebut. Dewi pun merasa senang dong kalau anaknya juga ikut senang. Nah Iloh cerita sekarang gajinya Dewi ini 2 kali lipat daripada yang dulu. Dewi juga ketika mendapatkan saweran atau amplop pribadi dari tamu-tamu yang datang, itu akan menjadi miliknya sendiri. Dewi bertanya semeton, kok bisa kamu mendapatkan amplop? Nah Iloh ini cerita saat dia ini menari dan menyambut para tamu yang datang, entah itu di acara resepsi, acara ulang tahun, atau acara besar apapun itu, biasanya orang-orang penting yang datang ini akan memberikan uang tips untuk Iloh. Tapi waktu Iloh belum naik jabatan menjadi penari utama, Iloh ini mendapatkan uang tip, tapi uang tipnya itu dibagi sama rata dengan semua penari yang ada. Tapi kalau sekarang sebetulnya, karena posisi pertama penari utama ini sudah didapatkan oleh Iloh, berapapun uang tip yang dia dapatkan sendiri akan menjadi milik dia pribadi tanpa harus dibagi dengan penari yang lain. Di situ Iloh juga cerita dia ingin sekali membeli sepeda motor agar tidak perlu lagi menumpang dengan pacarnya. Waktu itu Dewi juga merasa sangat bangga sama tahun. Dia cerita ini kepada suaminya dan juga cerita kepada seluruh keluarga besar. Keluarga besar dari si suaminya Dewi ini kayak menjadi sesepuh di desa tempat Dewi tinggal. Semuanya ini kayak, wih hebat ya, putrimu akhirnya bisa naik jabatan. Dan juga akhirnya si Iloh ini juga bisa membuktikan kalau walaupun dia ini menjadi seorang penari penyambut dulu, sekarang dia sudah bisa menjadi penari utama. Keluarga besar dari suaminya Dewi dan juga keluarga besar dari rumah bajang si Dewi ini ketika mendengar kabar ini dari Dewi juga merasa sangat bangga dengan si Iloh. Karena menurut mereka semua ya, sanggar tari tempatnya Iloh bekerja ini merupakan salah satu sanggar tari yang sangat terkenal di sekitar desa tempatnya si Dewi ini tinggal. Dan Dewi juga tidak menyangka ternyata putrinya bisa mencapai di titik seperti itu. Nah waktu pun berlalu semeton, si Iloh pun mulai bekerja dan mulai menabung. Kurang lebih selama 2 tahun Iloh ini setelah menjadi penari utama di tempat dia bekerja, Iloh bisa membeli sepeda motor second
Nah, semenjak Iluh ini punya sepeda motor sendiri, teman-teman, Iluh ini sering sekali bergantian membawa sepeda motor dengan pacarnya. Dan ketika itu Dewi melihat kayak benar-benar, wis, putrinya loh sudah bisa menjadi putri yang sangat mandiri. Nah, akhirnya kan sebetulnya Iluh pun mulai disibukkan dengan posisi barunya di sanggar tari tersebut. Dan karena juga si Iluh ini mendapatkan jabatan yang baru, otomatis dong jam kerjanya ini bertambah. Yang tadinya Iluh ini mungkin akan pulang paling lambat jam 8 malam. Sekarang Iluh ini bisa pulang dini hari, bahkan bisa tidak pulang 1 hari, 2 hari. Ketika Dewi bertanya, kenapa kamu kok tidak pulang? Iluh menjawab, katanya Iluh ini pentas di desa yang cukup jauh selama 2 hari berturut-turut, jadi dia harus menginap di sana. Tapi, hari makin hari Dewi kok melihat Iluh ini makin sibuk. Memang uang yang dia dapatkan itu makin banyak, gajinya juga sangat banyak, uang saweran yang dia dapatkan juga banyak banget. Tapi makin kesini Dewi kok mulai curiga. Kok sepertinya Iluh ini bersikap berbeda dengan teman-temannya yang lain. Kalau teman-teman yang lain sebetulnya kan posisinya ini masih menjadi penari penyambut di sanggar tari tempatnya Iluh bekerja. Tapi Iluh kok ini kayak terlihat lebih mencolok dari teman-temannya. Terlihat paling, gimana sih, kayak paling wow gitu loh. Nah, karena Dewi ini merasa curiga, suatu hari Dewi ini bertemu dengan pacarnya si Iluh di suatu tempat. Di sana Dewi bertanya kepada pacar dari anaknya, bagaimana pekerjaan anaknya, bagaimana juga pekerjaan pacar anaknya ini. Waktu itu sebetulnya pacar dari si Iluh ini terang-terangan bilang kepada Dewi, kalau dia tidak setuju kalau Iluh masih bekerja di sanggar tari tersebut. Mendengar perkataan dari calon mantunya, Dewi itu kayak boom. Kok gini? Nah, Dewi pun bertanya, kenapa kok kamu bisa tidak setuju? Bukannya sekarang Iluh ini gajinya sudah naik dan juga dia tuh sudah menggapai mimpinya menjadi penari utama. Nah, suara terbata-bata ya pacarnya Iluh ini bilang kepada Dewi kalau ternyata dulu Iluh ini memang bekerja menjadi seorang penari penyambut di sanggar tari tersebut. Tapi sekarang ternyata Iluh ini diangkat menjadi penari utama, tapi bukan penari penyambut lagi. Nah, Dewi bingung dong. Loh, kalau Iluh bukan menjadi penari penyambut, terus apa? Di sana pacarnya Iluh cerita kalau ternyata si Iluh ini mendapatkan tawaran menjadi joget untuk mengisi acara-acara besar, entah itu acara otonan, 3 bulanan, orang menikah. Dan memang gajinya itu sangat besar. Nah, waktu itu Dewi kaget sekali, kok bisa-bisanya ternyata Iluh menjadi joget. Di saat itu juga sebetulnya si pacarnya Iluh ini cerita kepada Dewi. Dan bahkan si Iluh ini bukan cuma menjadi joget yang biasa-biasa saja sebetulnya. Iluh ini bekerja menjadi joget erotis yang menggunakan kamen sangat di atas. Dan juga pakaiannya itu juga agak gimana gitu ya, saya yakin kalian juga tahu. Dan gerakan-gerakan tari yang diajarkan oleh guru tari di sanggar tari tersebut sangatlah boom gitu loh. Nah, kalian pernah nggak sih menonton joget erotis yang goyangannya kayak ngebor, yang kayak gini gitu. Nah, seperti itulah gerakan-gerakan tari yang harus dipertunjukkan oleh si Iluh ketika mengisi sebuah acara. Tapi mungkin karena Iluh dan juga teman-teman yang lainnya ini disewa untuk menghibur di acara-acara yang besar, di acara-acara PPIP, makanya mereka itu tidak bisa ditonton oleh warga biasa. Dan belum ada yang tahu kalau Iluh bekerja menjadi joget erotis seperti itu. Ketika Dewi mendengar penjelasan dari pacarnya Iluh, dia tuh langsung boom boom boom. Kok gini? Dewi langsung merasa, apa benar Iluh menjadi seorang joget erotis? Langsung Dewi merasa tai kepolo. Saat Iluh merasa puas menanyai semuanya ini kepada pacar anaknya, dia pun langsung pulang dan memberitahu suaminya apa yang dia dengar dari pacar anaknya. Ketika itu juga sebetulnya dari jam 4 sore sampai jam 1 dini hari Iluh baru pulang. Dan saat itu juga Dewi dengan suaminya tidak tidur untuk menunggu anak gadisnya pulang.